Halo semua, kembali lagi dengan saya Alvan Harun di segmen Tips Properti. Di video kali ini saya ingin membahas tentang perbandingan antara properti rumah dengan properti apartemen. Saya akan membahas secara detail tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing properti tersebut. Oke, kita langsung aja cek this out. Yang ingin saya bahas pertama adalah dari segi harga. Secara umum, harga dari rumah itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga apartemen. Oleh karena itu, kalau dilihat dari segi harga, apartemen ini cocok untuk teman-teman yang mau punya properti pertama, kemudian juga dengan budget terbatas. Nah, kalau dari pembiayaan, baik rumah maupun apartemen sama-sama bisa kita lakukan kredit ke bank, KPA atau KPR. Cuman untuk apartemen, otomatis cicilannya akan terasa jadi lebih ringan. Aspek berikutnya itu adalah legalitas. Kalau rumah, sertifikat yang tertinggi itu adalah SHM atau sertifikat hak milik. Jadi pemilik udah punya kuasa penuh atas lahan dan bangunannya. Nah, kalau apartemen, secara bangunan induk biasanya itu sertifikatnya adalah HGB. Nah, kemudian lahannya itu adalah kepemilikan bersama. Nah, kalau untuk satuan unit rumah susunnya atau apartemennya, sertifikatnya itu adalah strata title atau yang biasanya disebut SHSRS, sertifikat hak satuan rumah susun. Nah, jadi apartemen semewah apapun, penthouse semahal apapun, sertifikatnya namanya tetap rumah susun, teman-teman. Oh ya teman-teman, kita harus cek juga ya untuk apartemen, sertifikat yang kita terima itu apakah ada masa berakhirnya, karena biasanya ada masa berakhir dan kita harus perpanjang lagi. Kalau SHM atau rumah sih biasanya udah seumur hidup berlakunya. Aspek berikutnya adalah lokasi. Untuk apartemen, secara lokasi biasanya mereka ada di pusat kota, lebih strategis, kemudian dekat kemana-mana, dekat ke kantor, pusat komersial, dekat pusat perbelanjaan. Nah, sedangkan rumah, karena tanah yang ada di pusat kota itu biasanya lebih mahal, secara lokasi rumah itu biasanya lebih berada di pinggir kota. Tapi nilai plusnya rumah-rumah cluster, rumah-rumah komplek itu secara lingkungan itu lebih nyaman, lebih tenang, jadi lebih nuansa homey. Nah, kalau minusnya di apartemen karena mereka ada di pusat kota, otomatis masih ada polusi, keramaian, jadi ya bisa bikin stres untuk teman-teman yang tidak biasa dengan keramaian. Yang kita bahas berikutnya ini adalah dari aspek akses. Akses di sini maksudnya apakah properti yang kita tinggali itu mudah dijangkau oleh kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan apartemen, karena letaknya itu di pusat kota, jadi biasanya dia itu secara akses sangat mudah kemana-mana. Mereka biasa walking distance, misalkan turun ke bawah udah ada pusat perbelanjaan atau mall, kemudian jalan dikit udah ketemu kantor tempat kita bekerja, kemudian dekat kemana-mana karena di pusat kota. Secara akses lebih baik biasanya. Kemudian juga secara transportasi biasanya apartemen lebih terintegrasi dengan baik ya. Jadi mau pakai transportasi umum, misalkan ada busway atau angkutan kota, kemudian KRL, MRT, biasanya apartemen lebih dekat sih secara akses. Nah, kalau rumah karena lokasinya di pinggir kota, secara akses terkadang transportasi utama itu adalah transportasi pribadi. Nah, bisa akses lewat jalan biasa, jalan tol. Kemudian kalau misalnya kita pakai transportasi umum, jarang yang bisa sampai ke depan pintu rumah kita. Pasti misalkan hanya di depan komplek atau depan klaster, kemudian kita harus pakai ojek dan sebagainya untuk sampai ke rumah kita. Berikutnya kita lihat dari sisi fasilitas. Biasanya sih apartemen yang baik fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan rumah. Jadi misalkan kita turun udah lengkap tuh, ada minimarket, kita bisa belanja, ada mall, bahkan pusat perbelanjaan, ada ATM, laundry udah lengkap. Kemudian juga untuk olahraga ada misalkan bisa nge-gym, bisa renang, semuanya udah termasuk fasilitas di satu komplek apartemen. Nah, kalau rumah kita harus ada effort lebih nih. Kalau mau nge-gym ya harus bayar member, mau renang bayar member, kemudian juga harus keluar dari rumah lah intinya kalau mau cari fasilitas yang lebih lengkap. Berikutnya dari aspek biaya bulanan atau maintenance fee ya. Jadi secara umum untuk biaya bulanan apartemen itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rumah. Biaya di sini itu termasuk dari biaya keamanan, kemudian biaya lingkungan, biaya sampah, kebersihan dan sebagainya. Kalau di apartemen sih kita kenalnya sebagai service charge. Nah, itu ngitungnya juga dari luasan apartemennya per meter persegi. Nah, jadi biasanya lebih tinggi sih secara biaya maintenance ya untuk apartemen. Di apartemen biasanya ada kemungkinan kita untuk parkir mobil atau motor ada biaya tambahan. Nah, kalau misalkan di rumah ya terserah kita, selama carport atau garasi cukup ya kita tinggal masukin aja tanpa biaya tambahan. Kemudian berikutnya listrik. Nah, listrik ini untuk apartemen juga biasanya secara biaya per kWh-nya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah, karena untuk apartemen kelasnya itu udah masuknya kelas mewah gitu. Nah, kalau rumah sih secara biaya tergantung dari daya atau watt yang kita request ke PLN.
Nah, tapi nilai plusnya apartemen karena ada pihak pengelola gedungnya. Kalau misalkan ada trouble atau problem, kita bisa langsung komplain tuh ke pihak pengelola. Nah, biasanya pihak pengelola juga sediain engineering yang standby sih. Jadi kalau misalkan ada problem-problem kecil, kita bisa call dan bisa minta bantuan langsung. Nah, kalau di rumah misalkan kita ada problem, misalkan atap bocor, kemudian keran bocor, ya kita harus perbaiki sendiri. Oke, aspek terakhir yang paling menarik adalah dari sisi investasi. Nah, ini menarik nih. Jadi, secara investasi lebih menguntungkan mana sih antara rumah dengan apartemen? Jawabannya itu tergantung dari banyak faktor. Secara umum, harga tanah itu rata-rata kenaikan per tahunnya itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga apartemen. Tapi kita harus lihat lagi dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu seperti kata orang zaman dulu nih, lokasi, dan lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi dari kenaikan harga properti tersebut. Apakah lokasinya strategis di pusat kota, kemudian yang berkaitan dengan lokasi itu adalah infrastrukturnya. Jadi kita harus lihat ke depan akan ada pengembangan apa nih, akan ada proyek apa, apakah ada jalan yang baru, kemudian juga apakah ada proyek-proyek baru, proyek tol, kemudian ada pusat perbelanjaan dan sebagainya. Jadi infrastruktur juga berperan penting dalam menaikkan harga properti. Kemudian untuk apartemen itu yang penting juga itu adalah fasilitas. Nah, semakin lengkap fasilitasnya dan lokasi yang bagus, nah apartemennya kemungkinan untuk naik harganya makin tinggi. Dan yang terakhir kita juga harus perhatikan adalah supply and demand. Jadi permintaan dan demand pasar itu seperti apa di daerah situ. Jadi misalkan nih ada apartemen yang promosiin, kita target market kita adalah anak-anak kampus. Nah, mereka bangun total 10.000 unit misalkan apartemen. Ternyata setelah kita cek kampusnya, anak sekolahan kampusnya itu hanya 5.000 orang. Nah, itu berarti artinya supply-nya kan terlalu banyak tuh dibandingkan demand. Nah, itu kurang bagus sih sebenarnya untuk investasi. Jadi sebelum kita mau berinvestasi dan memilih properti mana yang cocok untuk kita investasikan, kita harus benar-benar jeli dan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kalau misalkan saya coba tarik kesimpulannya, apartemen ini cocok untuk orang-orang yang gaya hidupnya modern, nggak mau ribet, simpel, dan kata kuncinya adalah praktis. Cuman tetap dibatasi oleh peraturan-peraturan yang untuk menjaga kepentingan bersama. Jadi nggak bisa saya nangis sendiri, nggak boleh misalkan nggak boleh bawa hewan peliharaan, nggak boleh terlalu ribut dan sebagainya. Nah, kalau rumah itu kita bisa lebih leluasa, kemudian juga lebih punya privasi, kemudian juga aset terbesar dari rumah itu adalah tanah dan bangunan itu sendiri, karena sertifikatnya hak milik kan. Jadi secara nilai investasi rumah jauh lebih baik. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang rumah versus apartemen. Nah, jadi teman-teman tim rumah atau tim apartemen? Boleh langsung komen ya di kolom komentar. Kemudian juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan tunggu video berikutnya. Thank you.